Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Tumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumateng penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, ya. Ada yang di luar Jawa, luar negeri, ya. Malaysia, Singapura, ada di Australia, ya, tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dukung terus ya dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap berkaitan dengan vaksin, ya, yang mau diuji coba di Indonesia. Nah, untuk mengetahui, ya, nanti kita bongkar dari sisi gaibnya, ya, seperti itu. Sebelum kita melanjutkan dengan cara mediumisasi, seperti biasa kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya yang sering mimpi buruk, kesurupan, atau kena guna-guna, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya, semoga bermanfaat, khususnya penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya, alhamdulillah di kali ini saya sudah ditemani Mas Pur yang selalu siap dan berjuang di Pawang Gaib. Malam Mas Pur. Malam. Alhamdulillah, ini Mas Pur, ini banyak ramai dibicarakan nih, ya, khususnya baru viral ya, dibicarakan masyarakat banyak, khususnya kenapa ini vaksin TBC mau diuji coba di Indonesia ini Mas Pur. Menjadi tanda tanya ini, khususnya ini ramai lagi ini nanti. Kenapa diuji di Indonesia? Ya, iya kan? Itu. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, yang menjadi pembahasan topik malam ini ya, di konten kali ini. Semoga nanti dengan mengungkap dengan cara sisi gaibnya, semoga diberikan kemudahan. Gitu ya Mas Pur ya? Amin, amin. Monggo Mas Pur, kami persilakan dulu untuk ya sapa-sapa dulu ya saudara kita yang ada di luar sana Mas Pur. Monggo kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku semuanya dirahmati Allah dimanapun berada, terutama pecinta konten Pawang Gaib. Semoga panjenengan semua dimudahkan urusannya dalam kebaikan. Amin. Dan diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, serta umur yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah ada pesan-pesan dari Mas Pur ya, senggol-senggol untuk sedulur-sedulur semuanya yang lama mungkin enggak. Ya, terus bisa ketemu ya lewat konten Pawang Gaib. Semoga ini bisa tersambung kembali ya tali silaturahminya seperti itu. Semoga ada manfaat dan keberkahan di konten kali ini. Kita lanjutkan ya Mas Pur ya. Siap Mas Pur ya? Insya Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sama tak dibersihkan tubuhnya di atas. Dibersihkan dari al-fasik fasik. Dengan senyap dia sama tak dibersihkan. Allah. 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 Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengan senyap dia. Terbendangi jasad roh dan sukma tubuh media yang sehat.
terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis dari atas sampai bawah. Apabila ada yang mau masuk, yang nyusup, yang memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja. Ya, apabila yang ada mau memaksa masuk, secara otomatis akan terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Bantu saya untuk menarik, menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang vaksin TBC yang mau diuji coba di Indonesia. Gaib yang mengetahui dan bisa menjelaskan ya tentang uji coba yang mau dilaksanakan di Indonesia, yaitu vaksin TBC dengan jinnya beliau. Gaib, kami persilakan. Tarik yang bisa menjelaskan Allah. Ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yang hadir? Saya yang ditugaskan untuk melindungi tanah Nusantara ini, atau yang disebut dengan penjaga tanah Nusantara ini. Penjaga tanah Nusantara. Ya. Ini dari golongan apa, Mbah? Saya dari golongan jin Muslim. Punya nama enggak, Mbah? Nama saya Abdul Raub. Abdul Raub. Ya. Loh, saya sudah pernah itu. Apa kayaknya sudah pernah hadir di sini pernah? Belum. Oh, belum ya, Mbah. Abdul Raub. Ini saya protek dulu ini, Mbah. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan jinnya beliau. Kami yang masuk dalam tubuh mediator mengaku dari golongan jin Muslim yang bernama Abdul Raub. Apabila dia berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong Allah. Ya, alhamdulillah, Mbah bisa hadir di sini. Semoga ada manfaatnya dengan perbincangan kali ini yang mau disampaikan. Ya Allah, dengan beliau apabila gaib yang mau disampaikan. Apabila ada ucapan-ucapan yang berniat untuk bohong, untuk menipu, secara otomatis sama tak dikeluarkan Allah. Ini, Mbah, monggo dijelaskan, Mbah, berkaitan tentang vaksin TBC yang mau diuji coba malah di Indonesia. Sebenarnya ini ada apa? Ada maksud dan tujuan kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipersilakan dijelaskan. Alhamdulillah wa syukurillah telah dihadirkan kemari. Alhamdulillah. Sebenarnya hal ini sudah lama yang ingin saya sampaikan. Tidak lain hanyalah berkaitan dengan akhir zaman ini. Dan vaksin ini semuanya sudah disetting oleh golongan pasukan-pasukan Dajjal yang bermarkas di daerah Amerika yang dinamakan Illuminati, yaitu perkumpulan para panglima-panglima Dajjal yang ada di sana, yang akan memporak-porandakan dunia ini dengan adanya vaksin itu untuk membunuh seluruh umat manusia nantinya. Monggo dijelaskan.
vaksin itu sebenarnya tidak berbahaya. Karena penyakit TBC itu penyakit sebenarnya tidak menular. Karena itu penyakit yang disebabkan karena batuk dan alergi itu. Karena kekumuan atau tempatnya yang kurang bersih saja itu. Dan itu nantinya akan dibesar-besarkan, akan membuat vaksin untuk mengambil keuntungan dari sebuah negara yang nantinya akan berujung malapetaka di bumi Nusantara ini. Karena itu sudah rentannya Dajjal yang tua. Seperti COVID-19 itu. Sebenarnya ya seperti itu nanti kejadiannya. Dibesar-besarkan. Tujuannya untuk mengurangi populasi manusia di dunia ini. Dan penyakit itu sebenarnya bersumber dari daerah Afrika sana. Daerah yang sangat kumuh dan miskin. Kalau di daerah Nusantara yang Kemalipal, Lojinawa ini tidak akan berdampak besar pada penyakit TBC itu. Semua itu adalah rekayasa-rekayasa para bangkil, orang-orang kaya konglomerat yang ingin memanfaatkan semua ini. Dan mereka semua disetir oleh suatu organisasi yang sangat rahasia yang bersumber dari Dajjal itu. Apa yang kau ingin katakan? Iya, ini tadi saya mengutip ini perbincangan Anda ini berkaitan dengan berarti kaitannya saling menguntungkan, berarti ada politik di balik ini. Ya, semua itu ada. Ada politik yang membuat kerugian-kerugian dari rakyat Indonesia dan akan menguntungkan bagi organisasi tertentu. Ini untuk Indonesia sendiri, ini kenapa bisa mau dibuat uji coba malah di Indonesia? Maksudnya kayak apa ini? Manusia kita itu kan ya manusia kan, cuma dibuat uji coba kayaknya kayak seperti hewan, kayak seperti apa kok bisa diuji coba di Indonesia? Ini sebenarnya ini politik yang bagaimana? Ya, semua itu sudah saya katakan. Itu adalah taktik Dajjal. Karena mayoritas orang Nusantara ini mayoritas orang Muslim. Yang intinya nanti akan kejadian huru-hara seperti yang terjadi pada COVID-19 itu. Semuanya tidak ada yang tenang. Yang sakit, yang tidak sakit, semua ke vaksin semua. Dan Nusantara ini tanah yang sangat limpah ruah. Sangat kaya raya ini akan digeruk hartanya oleh negara asing. Begitulah ini kenapa ini pemimpin-pemimpin kita ini kok diam-diam saja? Ini perlu dipertanyakan ini, Mbak. Ini yang terkenal ya, pemimpin-pemimpin Indonesia yang selalu tegas dan berani. Kenapa inilah muncul permainan-permainan yang sudah jelas ya, masyarakat pun banyak tahu, tidak ditutup-tutupi lagi nih. Sebenarnya ada apa? Permainan apa yang bisa diterima oleh pribumi sendiri? Kok bisa menerima? Ini sebenarnya bagaimana bisa dijelaskan ini? Karena ini sudah tidak rahasia lagi gitu loh. Ya,
Sekarang memang sudah zaman akhir. Yang benar dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Banyak kedoliman-kedoliman nantinya akan terjadi di Danau Nusantara ini. Semua itu akan bermula dan akan terjadinya pembuka pintu untuk dibukakan pintu rahasia-rahasia yang akan diperlihatkan nantinya dan dikeluarkan nantinya pemimpin akhir zaman ini. Makanya itu Tanah Nusantara ini memang dibuat uji coba supaya nanti umat Islam hancur berantakan dan saling menyalahkan satu sama lainnya, terutama para pejabat-pejabatnya yang gila harta duniawi itu. Yang dikorbankan hanyalah rakyat-rakyat biasa yang jadi kelinci percobaan. Saya sarankan jangan sampai ada yang mau mengikuti hal itu. Karena nanti vaksin itu akan memperbanyak penyakit TBC di Nusantara ini. Itu adalah taktik licik negara asing untuk menghancurkan Indonesia, tanah Nusantara yang kita cintai. Saya dari kegoiban semuanya berjaga-jaga untuk menghindari semua itu di daerah perbatasan nantinya, supaya nanti bisa menetralisir apa yang akan terjadi, bisa tidak separah nanti seperti COVID-19. Ya, alhamdulillah dengan perjuangan panjenengan dan semua digerakkan agar tidak banyak terjadi. Bila terjadi pun ya tidak akan bisa membesar. Karena ini nanti menurut Anda sendiri, ada enggak nanti unsur paksa memaksa nanti? Seperti COVID-19 itu. Ya, seperti itu nantinya. Seperti itu. Iya, nantinya seperti itu. Jadi manusia yang tidak sakit akan divaksin. Semua pekerja-pekerja buruh semua divaksin. Vaksin itu suatu bakteri yang akan diberikan ke dalam vaksin itu. Itu bersumber dari zat-zat yang mengandung sifat-sifat iblis di dalam tubuhnya. Itu akan berinteraksi dalam tubuh kita dan akan menjadi sakit. Sebenarnya itu adalah racun. Kalau dilihat dari sisi gaibnya pasti kelihatan. Tapi kalau dilihat sisi langsung hal nyata tidak kelihatan. Seperti COVID itu. Itu di dalam COVID itu ada berapa ribu iblis di dalamnya. Nanti pada saat Dajjal keluar, nanti akan yang kena COVID akan mempengaruhi semua. Ikut dalam golongan. Tidak mau menerima kebenaran yang dari Allah. Karena sudah disetting oleh Dajjal itu. Lewat tangan kanannya yaitu para manusia-manusia. Yang sudah jadi kaki tangannya Dajjal Allah. Ya, terima kasih banget ini. Semoga saudara-saudara kita yang punya penguasa, punya kemampuan, silakanlah berjuang untuk negeri ini. Karena tadi sudah dijabarkan banyak berkaitan adanya uji coba COVID yang ada di Indonesia, sangat-sangat mengerikan. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya, perjuangkanlah negeri ini, perjuangkanlah bangsa ini. Semoga menjadi bangsa yang lebih baik. Apa tidak kasihan nanti kalau terjadi kehancuran di bumi Nusantara ini. Semoga ini bisa dipahami, khusus sedulur-sedulur semuanya, jangan tinggal diam. Bergeraklah apa yang Anda bisa lakukan demi negeri ini. Saya merinding rasanya. Kenapa bisa seperti ini? Ya Allah. Kenapa ini nanti terjadi? Ya, semoga aja dengan perjuangan sedulur-sedulur semuanya, semoga ini nanti tidak akan terjadi, bahkan bisa digagalkan.
Ya, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya sendiri juga tidak punya kemampuan apa-apa. Hanyalah ya mengorek dari sisi gaibnya. Mungkin bisa dipahami dan bisa diambil hikmah di balik konten kali ini. Monggo bisa ditambahkan lagi ya, Mbah. Ya, tujuan vaksin itu adalah untuk menghancurkan sebuah negara. Karena negara ini sangat kuat, tetapi rapuh. Pejabatnya yang rakus dan tamak itulah yang membuat kerapuhan di negeri ini, yang mencintai harta duniawi ini. Hati-hatilah, bangsa asing sedang mengincar tanah Nusantara ini. Lewat vaksin-vaksin itu, mereka akan leluasa masuk, terobos ke dalam NKRI ini agar hancur, berantakan, bercerai-berai, dan semuanya akan jadi kacau nanti di bumi Nusantara ini. Harus dilawan, nanti itu berbahaya. Nah, bagaimana cara melawannya, Pak? Kita kan orang-orang kecil. Bagaimana bisa melawan? Ya, kita harus mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Minta pertolongannya. Kita kembali kepada Sang Pencipta. Berdoalah kepada Allah agar semua ini tidak akan terjadi. Karena pada dasarnya iblis sekarang mengincar tanah Nusantara ini. Terutama pasukan-pasukan Dajjal sekarang sudah banyak sekali di bumi Nusantara ini. Terutama untuk melemahkan kaum Indonesia gitu ya, Pak ya? Betul. Terutama ya bagi bangsa-bangsa Islam Muslim yang ada di Indonesia ya, lebih kuat lagi ya. Jangan bercerai-berai ya, tetap kita bersatu ya, untuk demi kebaikan bersama. Mungkin ditambahkan sedikit lagi. Kami dari pasukan-pasukan Goib akan berjuang dan akan selalu menjadi hal terdepan untuk membentengi semua ini. Dengan izin guru kami selalu siap di perbatasan untuk menghalau dari golongan iblis-iblis yang ada di dalam diri manusia itu. Ini kan ada nama-nama ini yang sudah dicantumkan di sini yang berkaitan dengan uji coba vaksin ini ya. Jadi orang-orang Amerika ini bagaimana ini, Mbak? Apakah ini perlu dikasih pelajaran ataukah bagaimana menurut Anda sendiri? Ini bersumber dari Amerika yang merasa kuat dan merasa hebat. Tapi kita tidak usah takut. Di Nusantara ini sudah ada paku bumi yang sangat kuat. Tinggal kita kembali kepada Sang Pencipta saja. Berdoalah supaya tidak akan terjadi nantinya. Amin, amin. Karena ini sangat berbahaya sekali. Lebih berbahaya dari COVID-19 nanti. Karena tujuan utama adalah untuk membunuh manusia-manusia yang tidak bersalah nanti di tanah Nusantara ini. Ya, semoga aja Allah melindungi kita semua, khususnya seluruh negeri Indonesia. Hanya ini yang dapat kita sampaikan, menguraikan tentang yaitu COVID yang akan di Indonesia ya, diuji di Indonesia. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai sekarang, apalagi ini boleh dibilang di akhir zaman, marilah mulai sekarang kita bergegas untuk mendekatkan diri, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah satu-satunya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mbak. Iya. Monggo sudah di situ, apa mungkin boleh kami persilakan atau mungkin menambahkan sedikit lagi? Ya, itulah yang kami sampaikan. Alhamdulillah. Jangan percaya dengan vaksin itu. Itu adalah pembodohan. Itu adalah merusak generasi-generasi penerus bangsa Nusantara ini.
intinya akan menghancurkan tanah Nusantara ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Tuhan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf, mungkin kurang sopan menghadirkan Anda. Monggo kami persilakan bertugas kembali. Dan semoga Anda semuanya dan semuanya saudara-saudara Anda selamat berjuang dan semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih telah dihadirkan kemari. Ya, saya Abdul sama-sama mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Semuanya ya Allah ya Rasulullah. Keluar semuanya apa semuanya ya Allah Rasulullah. Kembali. Perlu gak kembali sembuh Assalamualaikum. Ya, sehat ya Mas Pur ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, di kali ini sudah dijabarkan. Ternyata sangat bahaya sekali bahwa ya yang berkaitan dengan vaksin TBC yang akan diuji cobakan di Indonesia sangat membahayakan. Perlulah mari kita bersatu. Ya, marilah kita berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa demi negeri ini, demi agama ini supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Ingat, kita berbicara dengan bahasa gaib perlu disaring kembali karena kebenaran yang hakiki mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.